yang tidak bisa ditiru di Jawa Timur oleh provinsi lain itu adalah Jawa Timur adalah provinsi penghubung 19 provinsi lain di Indonesia Timur dan Tengah. Ya. Yang Kalimantan Timur itu hanya punya sawit dan batu bara. Dari mana mereka makan selama ini? Ya impor dari Jawa. Jawa mana? Di Jawa Timur. Kita jangan hanya tergantung dari lapangan pekerjaan atau dari kerja di sektor swasta, corporate itu sudah justru menurut saya itu adalah mindset yang ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Visiptarians, kembali lagi dengan saya Nadia Devina. Dan hari ini kita akan membicarakan hal yang menarik dan tentunya masih berhubungan dengan fenomena sosial yang ada di masyarakat kita. Mungkin nggak terlalu banyak diperbincangkan ya, apalagi dengan Gen Z dan milenial. Makanya topiknya hari ini sangat menarik. Telah hadir di sini juga Bapak Pranaya Yuda Mahardika SPMIB. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Semua. Sebagai anggota DPRD Jawa Timur, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Pak Yuda, hari ini kita akan membahas tentang menggait milenial dalam optimalisasi sektor pertanian di Jawa Timur. Mungkin Pak Yuda sangat pro ya di bidangnya, sudah sangat mendalami di bidangnya. Dan untuk latar belakang teman-teman, sebelum kita masuk ke topik, kita akan membahas banyak nih Pak tentang ketahanan pangan, kita akan membahas tentang peran milenial dan Gen Z dan segala problematikanya menghadapi krisis pangan kita, juga tantangan dalam pertanian Indonesia, terutama di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur sendiri, seperti yang teman-teman tahu, kita menjadi provinsi nomor 1 nih dalam konteks lumbung padi, lumbung pangan nasional ya. Banyak sekali potensi kita dan mungkin bisa dijelaskan dulu Pak terkait sektor pertanian kita, potensinya sebesar apa di Jawa Timur yang mungkin masyarakat belum banyak tahu. Orang-orang mungkin banyak taunya tentang padi, tentang tebu, tentang cengkeh ya kalau untuk rempah-rempah dan peternakan juga. Tapi apa nih yang lebih menarik lagi nih sebenarnya masyarakat kurang tahu. Ya, Mbak Nadia, pemirsa semua. Jadi gini, kalau kita bicara Jawa Timur, sebetulnya Jawa Timur ini dari dulu memang lumbung pangan nasional. Iya. Jadi kalau bicara komoditas apa, misalnya jagung aja. Jagung itu 30% lebih produksi nasional itu ada di Jawa Timur. Kemudian kita bicara gula itu 40% itu ada di Jawa Timur. Kemudian padi juga sama, sekitar 30% produksi nasional. Jadi kalau Jawa Timur ini batuk dalam arti gondok, ya kan, nggak mau produksi padi, nggak mau nanam jagung, nggak mau nanam tebu, ya goncang pangan nasional kita gitu. Cuman angka-angka yang tadi saya sebutkan itu pun sudah adalah angka penurunan. Sebetulnya tahun-tahun sebelumnya itu malah lebih top lagi posisinya gitu ya. Tapi ya karena mungkin banyak faktor yang kompleks termasuk juga SDM di bidang pertanian salah satunya, sehingga lama-kelamaan memang kita masih tetap lumbung tapi angkanya memang menurun. Untuk permasalahannya sendiri memang karena hari ini kita membahas milenial nih Pak. Yeah. Jadi permasalahannya itu adalah kalau berdasarkan data, milenial itu sudah tidak tertarik lagi di bidang pertanian. Jadi yang tertarik di bidang pertanian itu masih generasi-generasi sebelumnya. Atau bapak ibunya ya, bapak ibu kakek neneknya milenial. Tapi kalau untuk milenial sendiri itu menganggap bahwa pekerjaan di bidang pertanian itu kurang menghasilkan, dinilai sebagai pekerjaan yang berpenghasilan kecil dan akhirnya membentuk mindset tidak ada jenjang karir seperti itu. Lalu juga terlalu tidak worth it ya kalau anak Gen Z bilangnya. Dan itu juga diteruskan ke Gen Z, di mana data pada tahun 2023 itu 6 dari 100 Gen Z yang mau. Jadi cuma 6 dari 100 yang mau. Jadi, kalau Pak Yuda sendiri menanggapi fenomena ini seperti apa, Pak? Ya, tentunya saya sebagai unsur dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur merasa ya sayang sekali ketika hanya 6% dari Gen Z kita yang berminat untuk bekerja atau berkarir di sektor pertanian. Karena bekerja itu kan tidak hanya bekerja terus kemudian melihat jenjang karir dan kawan-kawannya, tapi kita juga harus melihat peluang secara keseluruhan.
Yang pertama yang tidak bisa ditiru di Jawa Timur oleh provinsi lain, itu adalah Jawa Timur adalah provinsi penghubung 19 provinsi lain di Indonesia Timur dan Tengah. Ya. Yang kedua, letak geografisnya nggak bisa ditiru oleh provinsi lain, bahwa kita adalah provinsi yang terdekat dengan Pulau Kalimantan. Nanti Kalimantan itu sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkan, kecuali undang-undangnya diubah ya. Undang-undang yang sudah disahkan adalah undang-undang tentang Ibu Kota Nusantara. Saya sudah sempat ke sana, ke Kalimantan Timur, kemudian melihat beberapa potensi yang ada di sana. Di sana nanti kalau memang lama-kelamaan undang-undang ini akan terwujud, IKN akan terwujud, tentunya penduduknya akan naik dong, betul ya Mbak ya. Nah, penduduk naik tentunya butuh makan. Pertanyaan saya, apa Kalimantan itu punya sawah? Nggak ada. Apa punya jagung? Nggak punya. Punya tebu apalagi? Nggak ada. Gitu. Kalimantan Timur itu hanya punya sawit dan batu bara. Dari mana mereka makan selama ini? Ya impor dari Jawa. Jawa mana? Di Jawa Timur. Itu adalah salah satu peluang yang harus dilihat mestinya hari ini. Kalau kita mencermati data, memang jumlah petani Jawa Timur itu menurun. Dari 5 juta, 5 juta 500 ribu itu menurun terus. Per tahunnya sekitar 230 ribu penurunannya. Artinya ini harus kita waspadai bersama. Tadi sudah saya sampaikan di depan, kalau batuk kita ini, nah, dalam arti mogok produksi Jawa Timur bahaya nasional. Akan impor dari luar dan kemudian akan mengurangi cadangan devisa kita. Nah, kembali lagi ke masalah peluang. Harusnya kita sebagai generasi muda, terutama milenial, Gen Z, itu harus melihat peluang secara keseluruhan. Sudah banyak sekali kisah-kisah petani milenial yang sukses sebetulnya. Banyak. Dari Probolinggo, di Bali. Nah, ada kawan saya itu produsen anggur di Bali. Tanahnya murah di Bali, di pedesaan ya. Dia beli kebun, kemudian dia fokus di anggur dan produk-produk turunannya. Wah, luar biasa, kaya lah pokoknya. Nah, di usia muda, di usia yang kepala 3 awal. Kemudian juga ada kita lihat di Probolinggo, ada juga yang menerapkan integrated farming system. Jadi pertanian yang terintegrasi. Jadi dia punya kandang sapi, kotorannya untuk biogas, kemudian juga dia punya kandang ayam, kotorannya bisa untuk ternak lele. Nah, biogasnya digunakan untuk mengaliri listrik yang ada di lahan pertanian lain. Jadi hal semacam itu yang kadang-kadang terlewatkan dari pengamatan generasi yang penerus kita nanti. Artinya, cobalah lihat bahwa dimanapun ada manusia, di situ pasti butuh pangan. Nah, itu garis besarnya itu dulu, baru nanti kita lihat yang lagi. Berarti kan itu sudah ada potensinya ya Pak ya, potensinya sudah besar, tapi di sisi lain kita juga punya ancaman, yaitu yang para petani sebelumnya produktivitasnya menurun. Nah, tapi kan masih dalam konteks Jawa Timur batuk nih. Kira-kira kalau langkah pemerintah sendiri strategisnya seperti apa? Apakah kalau misal dulu kan kita sudah pernah dengar program-program permodalan ya dari pemerintah untuk disalurkan ke pertanian seperti itu ya. Apakah masih relevan sampai sekarang, terutama untuk millennials yang milenial sekarang sudah mulai semakin menuju ke angka menuju sangat-sangat produktif ya, berarti di atas 30 tahun juga ya. Nah, apakah masih sangat relevan untuk milenial ataukah untuk Gen Z juga, atau barangkali Gen Z butuh metode yang lain? Iya, kalau program pemerintah Mbak sampai hari ini mungkin saya sosialisasikan lagi ya, karena ini juga sebagian dari tupoksi saya untuk menyampaikan program pemerintah. Yang pertama di Provinsi Jawa Timur kita punya program untuk UMKM dan petani. Nah, ini yang kita salurkan melalui Bank UMKM Jawa Timur. Bank UMKM itu apa? Bank yang milik pemerintah, adiknya Bank Jatim. Nah, gitu aja simpelnya. Jadi Bank Jatim ini yang untuk melayani besar-besar, untuk mikro dan pertanian itu ada di Bank UMKM. Nah, Bank UMKM Jawa Timur punya 2 program unggulan, Mbak. Yang pertama namanya Prokesra. Prokesra ini untuk UMKM, entah itu bergerak di sektor pangan, jasa, dan sebagainya, dengan plafon 50 juta, bunganya per tahun hanya 2,75%. Jadi di bawah KUR, kalau KUR itu 6%, ini 2,75%. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya PKPJ, yaitu Paket Kredit Petani Jawa Timur. Per tahun bunganya hanya 6% dan bayarnya bisa setelah panen, Mbak.
Gitu. Jadi minjem dulu untuk nanam di awal ya kan, kemudian setelah panen baru dibayar. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa diakses hanya oleh petani atau kelompok-kelompok usaha yang ber-KTP Jawa Timur. Jadi privilege memang untuk masyarakat Jawa Timur. Nah, problemnya sekarang apakah seluruh target market kita, khususnya tadi bicara milenial dan Gen Z, apakah sudah paham dengan program ini? Nah, ini kan harus kita sosialisasikan terus. Itu yang pertama. Kemudian apakah masih relevan? Saya katakan masih. Karena hampir setiap kegiatan saya di Dapil, di situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi, sosialisasi itu selalu saya sampaikan produk-produk yang tadi. Dan dari setiap acara itu pasti ya ada 2-3 orang yang mendaftar. Artinya ini masih relevan menurut saya. Teman-teman di Dapil itu sekarang sudah mulai berpikir memang untuk bergerak sektor pangan. Karena bagaimanapun tidak bisa dihindari, di mana ada manusia pasti butuh makan. Itu apalagi tadi saya sampaikan di depan, posisi geografis kita dan kesuburan lahan di Jawa Timur itu nggak bisa ditiru oleh provinsi lain. Gitu. Kalau tidak dioptimalkan, maka ya yang mengoptimalkan nanti akan mungkin perusahaan-perusahaan asing yang akan mengoptimalkan. Mungkin lama-lama sawah-sawah kita akan dibeli oleh korporasi-korporasi dari luar, ya kan? Ya sudah, akhirnya pangan kita akan dikendalikan oleh asing. Kalau untuk itu kan teknis ya Pak ya, teknis dari permodalan awal. Kalau untuk pendampingan terhadap masyarakat sendiri terkait itu tadi pengelolaan integrated farming systemnya yang kita sendiri sudah melihat, saya saja mendengarnya udah kayak sangat-sangat mind blowing ya, sudah mengarah ke integrated farming system yang kesannya lokal, tapi tetap sangat realistis dan sangat menghasilkan sebenarnya. Cuman itu tadi, kayak saya, Gen Z, dan mungkin milenial juga kurang banyak nih yang tahu apa nih step pertama tuh seperti apa, caranya seperti apa, apakah harus anak pertanian dulu atau kita harus seperti apa. Nah itu cara untuk membangkitkan awareness teman-teman millennials dan Gen Z seperti apa, selain iya modalnya ada tapi gimana cara kerjanya. Mungkin teman-teman kan mungkin salah satu problem Gen Z itu adalah mereka harus tahu dulu why dan how-nya. Kalau why-nya tadi udah ketemu nih, pangan itu di mana ada orang harus butuh pangan. Tapi kalau untuk how-nya nih Pak, gimana cara mereka bisa tahu how-nya seperti apa? Ya, saya pikir gini, kalau kita bicara Gen Z ya, saya kan juga baru selesai dari jabatan saya sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar. Jadi menaungi anak-anak mudanya Golkar. Berurusan dengan banyak sekali Gen Z. Mungkin yang pertama yang harus kita dorong adik-adik Gen Z ini adalah untuk mencari info yang produktif melalui medsos. Artinya hari ini kita harus menggeser mindset kita dari pola perilaku yang tanda kutip FOMO. Nah, ini harus kita geser ke mencari informasi yang produktif. Salah satunya adalah peluang-peluang usaha di bidang pertanian dan pangan. Karena seperti saya katakan, dunia ini tidak semakin subur. Indonesia juga tidak semakin subur tanahnya, tapi orangnya nambah banyak, gitu kan? Sehingga ya pasti kebutuhan pangan itu ke depan pasti ada. Demand itu pasti ada, jaminan itu. Nah, hanya tinggal bagaimana kita cara teknisnya. Kalau teknis ingin tahu integrated farming system apa ya, gunakan teknologi yang hari ini sudah ada. Hari ini kita sama-sama punya aplikasi TikTok, sama-sama punya aplikasi YouTube, tapi dipakai untuk apa? Itu kan ada yang dipakai untuk belajar, ada yang dipakai untuk lihat mungkin berita gosip gitu. Nah, tapi inilah yang coba kita shift tuh di situ nih. Kita geser pada kita memanfaatkan medsos ini untuk hal-hal produktif. Banyak sekali Mbak peluang Mbak. Jadi gini, saya kalau mau cerita ya, di dapil saya aja yang saya kenal itu integrated farming system ada yang di Banyuwangi. Kemudian ada lagi petani kopi. Gitu. Dia memang fokus di bagaimana processing kopi yang memenuhi pasar ekspor. Tiap bulan dia kirim kalau musim panen. Dan usianya masih di bawah 40 semua ini. Ada lagi petani manggis. Ini semua di bawah 40 tahun. Ini milenial-milenial yang mungkin angkatan sudah mau terakhir. Ya. Dan mereka rata-rata sukses secara keuangan. Sehingga ini nggak dilihat oleh teman-teman. Yang dilihat kan, oh sukses bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi nggak dilihat prosesnya bisa ke situ tuh gimana. Nah, itu padahal kita seringkali lupa, terutama anak-anak adik-adik yang berasal dari desa, kita seringkali lupa bahwa hari ini sudah tidak lagi bicara, oh kalau mau sukses harus ke kota. Nggak mesti. Malah kadang-kadang kita yang di desa itu punya
potensi yang lebih besar. Resource-nya di Resource-nya desa. malah di desa. Tanahnya banyak, luas. Saya bisa minjem tanahnya Pak D, bisa ngurus tanahnya bule, ya kan? Bisa ditanami kopi karena subur misalkan. Nah, itu adalah potensi yang kadang-kadang kita lupa. Kita malah selalu meliriknya itu ke hal-hal yang gemerlap, harus ke kota dan sebagainya. Ini mindset ini yang harus kita geser. Bagaimana cara menggeser mindset? Ya tentunya harus memperbanyak semacam ambassador. Jadi bagaimana ada duta-duta pertanian. Itu yang saya harapkan sih ke depan. Jadi contoh-contoh sukses itu, bisa sukses itu harus disosialisasikan ke adik-adik. Kemudian baru teknisnya ada tadi program-program pemerintah. Bicara anggaran aja, anggaran untuk pertanian dan pangan di tahun 2026 ini sedang kita bahas hari ini. 2026 itu hampir 1 triliun. Itu mulai sektor perikanan, kelautan, pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, total itu adalah 1 triliun sekitar itu. Bayangkan betapa atensi pemerintah hari ini untuk sektor pangan. Tapi siapa yang mengerjakan nanti itu? Apakah ada penerus-penerus yang akan mengerjakan? Nah, itu saya kembalikan pada Genzi. Ada Genzi ya. Wah, memang sukses itu ada, potensinya ada. Ini kelihatan nih modelnya. Lalu untuk jembatan masyarakatnya lewat duta-duta seperti itu ya, supaya teman-teman bisa cari tahu nih how-nya, bahwa intinya tuh possible gitu ya Pak ya. Kayak amat sangat memungkinkan. Saya jadi ingat waktu saya magang di DPR. Nah, DPR RI. Saya magang di DPR RI dan Komisi 8 sih sebenarnya saya agama. Kalau ketahanan pangan kan Komisi 4 ya. Nah, daerah dapil Ibu Dewan saya, tempat saya magang itu Probolinggo. Dan beliau cerita kalau di Probolinggo itu ada petani penghasil vanila, Pak. Nah, tapi vanila itu FYI kalau teman-teman belum tahu, vanila itu salah satu rempah ya atau spice yang dijuluki sebagai spice emas, golden spice. Karena seharga emas sebenarnya guys, sangat-sangat mahal ya. Kalau bisa ngolahnya, kalau bisa cara menyimpannya, karena kan ada hubungannya dengan bau, dengan rasa seperti itu ya. Masalahnya yang ada di Probolinggo adalah para petani ini bisa nanamnya, tapi nggak bisa ekspornya, nggak bisa ngekspor, nggak bisa nyimpen, akhirnya nggak memenuhi kualitas ya penyimpanan, pengiriman dan lain-lain, nggak ketemu sama demand vanila yang kuncinya adalah di itu tadi rasa dan bau, cara penyimpanan, produksinya. Saya sebagai Gen Z, saya nggak ngerti nih cara nanamnya gimana, cuman melihat peluang itu kan bisa dipelajarin ya. Apalagi kalau kita berhubungan dengan ya politik, sosial, apalagi saya hubungan internasional, Bapak. Jadi saya melihat ini potensi ekspornya sangat-sangat besar sebenarnya. Gimana cara ngolahnya? Iya. YouTube, ada TikTok, ada teknologi. Lihat aja gimana cara mesin-mesin apa yang dibutuhkan. Jadi memang tapi saya juga nggak akan berpikir seperti itu kalau saya nggak tahu informasinya. Jadi pertukaran informasi itu sangat-sangat penting dari segala layersnya ya. Dari ya adanya informasi itu sendiri, ada loh vanila yang seperti ini, ada masyarakat kita yang bisa memproduksi, mereka capable, cuman membutuhkan bantuan itu lagi, Gen Z dan millennials lagi yang sudah dekat dengan teknologi. Kalau menanggapi teknologi sendiri Pak, prospeknya ke depannya seperti apa dalam bidang pertanian sendiri? Ya tentunya teknologi ini sangat diperlukan yang pertama dari sisi hulu. Hulu kita melihat hari ini petani-petani kita masih menggunakan teknologi yang tanda kutip masih relatif ketinggalan zaman. Konvensional ya? Konvensional banget. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya sudah melihat di New Zealand itu kalau mengadakan pemupukan terhadap lahan, itu sudah pakai semacam gawang gitu, kalau sepak bola itu gawang, tapi ada rodanya. Nah ini gawangnya ini nyemprotin pestisida. Jalan ya? Jadi jalan gitu. Nah itu 20 tahun lalu Mbak. Oh, 20 tahun lalu. Hari ini udah drone kan gitu kan. Iya. Cuma hari ini saya masih melihat ya masih pakai gini kalau di Jawa Timur gitu. Ini kan jauh sekali gitu perbanding teknologi. Pembaruan teknologi di sisi hulu. Kemudian yang kedua, jangan lupa kalau kita bicara sektor pertanian dan pangan itu tidak hanya bicara nanam. Ini yang sering ada di Gen Z lupa. Bicaranya itu juga adalah hilirnya. Misalnya nih, petani buah naga banyak banget di Banyuwangi. Tapi hari ini berapa orang pengusaha dodol buah naga, permen buah naga, jus buah naga misalnya, sirup buah naga misalnya, baru dari buah naga loh, misalnya belum bicara yang lain. Bicara lagi petani jeruk, banyak banget di Banyuwangi petani jeruk, terkenal jeruk Banyuwangi. Nah kemudian
apakah sudah menjadi sirup jeruk, apakah sudah menjadi orange tart misalnya, kue tart dari jeruk misalnya, atau yang lain-lain. Artinya kita jangan dengan pertanian tuh bayanginnya tuh nyangkul, panas. Ini kan persepsi keliru gitu. Hari ini kita bicara adalah hilir. Bicara hilir. Kayak tadi Mbak Nadia bilang vanila. Berapa banyak yang mengolah jadi sirup vanila misalnya. Ya kan? Padahal hari ini kafe-kafe mungkin tiap hari kita minum Vanilla latte. Iya, vanila latte atau aren latte. Ya, padahal aren itu dari mana? Dari desa. Dari desa. Itu loh, bukan dari kota. Nah, ini yang mindset yang harus ditanamkan kepada adik-adik Gen Z. Jadi kita bicara pertanian dan pangan itu sampai hilirnya, sampai kemasannya seperti apa, desainnya seperti apa, kemudian pakai selebgram enggak untuk jualan misalnya, harus bicaranya begitu, dikombinasikan antara pengetahuan resources hulu dengan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh Gen Z. Ke depan pasti teknologi akan menjadi tumpuan jualan. Akan menjadi tumbal ya, tumbal in a good way gitu. Tumpuan kita, tumpuan. Ini adalah tumpuan kita untuk berjualan. Gitu. Jadi memang gimana caranya untuk membangun mindset teman-teman lagi kayak nggak hanya korporat loh sekarang pekerjaan yang keren ya. Kalau melihat potensi, ya mungkin mainstream ya Pak ya. Mungkin teman-teman melihatnya kayak oh enak kerja di kantoran, beken gitu, nyaman, worth it. Cuman kalau tadi kita gabungkan, kalau kita bisa memprovide masyarakat dan Gen Z ke pertanian, ada drone loh sekarang nggak perlu nyangkul. Mungkin nyangkul perlu traktor, ada juga teknologi tuh banyak gitu kan, nggak harus langsung melibatkan fisiknya gitu ya. Terik matahari. Iya, orang-orang pasti mikirnya, aduh panas-panas di bawah terik matahari gitu kan. Cuman kalau melihat teknologi lagi Pak di sektor pertanian Indonesia, kalau andai kata nih Pak, sekarang karir di bidang pertanian atau pertanian kita memang udah meningkat, melonjak nih. Banyak Gen Z dan milenial yang udah, oh iya sadar ayo kita bercocok tanam gitu. Terus teknologi juga semakin berkembang seperti yang tadi ya. Amin, mungkin Indonesia dalam beberapa tahun secepatnya ya mungkin. Nah, apakah itu juga tidak akan menjadi threat? Karena kan akhirnya kalau dengan perkembangan teknologi, sumber daya manusianya yang dipilih akhirnya cuman yang bisa mengoperasikan teknologi itu sendiri, bukan yang untuk langsung turun ke lapangan atau ya tentu kalau pergeseran itu pasti akan ada. Kita bicara mental dulu. Kalau kita mentalnya sudah arahkan ke sana, tadi seperti andai katanya Mbak Nadia tadi, ya tentunya semua harus dipelajari. Dan hari ini kita belajar itu apa sih kalau nggak lewat HP? Saya aja misalnya pengen tahu caranya bikin pizza gitu, di rumah. Saya bisa belajar di YouTube. Jadi apa yang hari ini nggak bisa kita pelajari di medsos? Semuanya bisa. Mau mengoperasikan forklift kayak mau mengoperasikan drone misalnya untuk pemupukan bisa banget gitu. Cuman kadang-kadang yang teman-teman miss out adalah harusnya memang kita bicaranya itu hilir. Kalau kita bisa meng-create hilir yang bagus, nah ini lagi. Jadi kita fokus di hilir untuk Gen Z ini supaya bisa mendapatkan penghasilan. Kalau hilirnya bagus, jualannya lancar, akhirnya demand-nya juga tumbuh terus, pasti nanti akan juga berimpact pada demand hulunya. Artinya hulunya ini komoditasnya di lahan pertaniannya gitu. Jadi kalau berangkatnya dari misalnya tadi saya bicara buah naga. Kalau buah naga ini dikemas dengan baik jadi dodol misalnya, terus jadi tren bahwa sekarang cemilan yang oke itu dodol buah naga loh misalnya nih. Kalau itu udah lancar kemudian demand-nya tinggi, pasti nanti demand untuk buah naga fresh-nya, nah itu kan juga naik gitu. Nah dari situ mestinya rantainya. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman lupa gitu, dipikirnya tadi cuma yang panas-panasan, nyemprot gini gitu ya, bukan itu. Banyak sekali kita opsi itu kan bisa bayar orang juga kalau misalnya males ya. Tapi kalau nggak males kan terjun juga nggak apa-apa, ini kita cari nafkah kok gitu. Itu Mbak, jadi ke depan pasti akan ada pergeseran. Saya melihat seperti itu ya. Hari ini kita panen, nah mungkin Mbak Nadia pernah lihat juga di Probolinggo, panen itu sekarang sudah bukan manual lagi, tapi sudah ada mesin namanya combine harvester misalnya. Jadi panen padi itu sudah langsung tinggal kayak traktor gitu Mbak, gitu. Sudah jadi lahan itu hasil panennya langsung masuk ke bak penampungan di belakang. Nah itu hal-hal yang memang harus kita siap untuk terima ke depan.
Kalau kita mau produktivitas kita meningkat, otomatis harus memakai teknologi yang bagus, gitu. Dan otomatis akan ada tenaga kerja yang berkurang, tenaga kerja kasar. Ya, sekali lagi tenaga kerja kasar yang berkurang. Tapi kalau pengusaha di bidang pertanian itu sangat terbuka peluangnya, sangat terbuka di Jawa Timur. Berarti inovasi ya, Pak, ya. Jadi Inovasi, jangan berpikir, peluangnya itu cuman di produk mentahnya aja, betul, hulu, mentahannya jangan aja. pikir hulu aja, kita pikirnya kayak gitu. Produksinya akan dijadikan seperti apa, Mhm, inovasinya akan seperti apa. ya, Mungkin sekarang, agak berbicara tentang kembali lagi ke ketahanan pangan, Pak. ya, Dilema harga nih, Pak. mhm, Jadi saya tadi ngobrol sama dosen saya sebelum oke, sebelum podcast ya, kita brainstorming kalau, mmm, untuk dosen-dosen beberapa dosen kita yang mulai memikirkan, apa ya namanya, hari tua ya, oke, sekarang justru lebih bergeser ke pertanian untuk oke, hari tuanya. Karena oke, menganggap pertanian itu masih menghasilkan, masih produktif, tapi tidak ada pressure. Nah, tapi masalahnya adalah di dilema harga itu tadi. Harganya adalah dengan kerja kasar itu tadi ya. mhm, Harga yang dihasilkan dari produk yang ditanam itu kecil, rendah. Di satu sisi sebagai masyarakat, saya kalau belanja di pasar tuh juga, "Wah, murah ya, alhamdulillah," gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kalau harganya naik juga, "Aduh, kok cabai kok naik ya? mhm, Aduh, kok mhm, ini kok naik ya?" Sekarang kemarin bunda saya itu bilang, "Kentang kentang kok sekarang mahal ya? mhm, Padahal kan kentang nggak musiman," gitu. iya, Jadi di satu sisi untuk kita yang masyarakat, kita mhm, butuh harga yang rendah. iya, Naik sedikit kita panik. Tapi sebagai petani, petani juga butuh harga kasihan yang gitu bagus, petani ya, butuh harga yang bagus supaya ya itu tadi, industri pertanian kita bisa lebih berkembang lagi. Untuk dilema harga ini sendiri gimana, Pak? Karena iya, hubungannya sama ketahanan pangan itu tadi, akses dan harga juga. betul. Jadi kalau kita bicara, apa, harga, tentunya harga itu adalah tercipta dari konsep equilibrium. Jadi titik titik temu antara supply dan demand. Kalau kita bicara dari sisi petani, untuk mendapatkan profit yang cukup untuk dia biaya hidup, kemudian anak-anaknya sekolah dan sebagainya, tentunya ada 2 hal. Yang pertama memang harga naik, kan gitu, dia akan untung lebih banyak. Tapi ada satu lagi cara yang untuk dia dapat profit walaupun harganya nggak naik, yaitu cost-nya dikurangi. Nah, tadi bicara karena berangkatnya dari dosen yang ingin berwirausaha di bidang pertanian. Jadi, ya itu tadi, harga bisa naik atau harga tetap tapi cost-nya yang berkurang. Contohnya misalnya begini, saya pernah praktek sendiri nih, ini saya sendiri, praktek di rumah. Jadi saya bikin yang namanya aquaponik. Mbak Nadia pernah dengar nggak aquaponik? Hidroponik beda nama Aquaponik aquaponik. beda. Apa bedanya dengan hidroponik, Oke, Pak? kalau aquaponik itu konsep gabungan antara kita me mengembangbiakan ikan, Oke. ternak ikan dengan sayur Mhm. hidroponik, Oke. gitu. Jadi Oh, iya. ya dengan mini pompa air itu, jadi nanti air kotor dari kotoran ikan itu dipompa naik, difilter, kemudian itu yang menjadi makanannya tanaman sayur. Oke. Saya nanam waktu itu, selada, di Selada rumah. air ya Ya biasanya ya? betul, saya nanam itu dan itu fresh banget. Nah, tentunya yang ditanam di aquaponik tanpa pupuk, tanpa apa-apa, dengan yang di lahan yang dipupuk, di pestisida dan sebagainya, harga jualnya juga lain. Lebih naik. Ya, dan saya nanamnya di lahan saya sendiri, di rumah saya sendiri, di Surabaya, punya alat sendiri. Nah, sebenarnya kalau saya niat jual, itu saya labeli organik aja, itu sudah beda kan, Iya. harusnya. Dan saya nggak nyewa tanahnya orang, ini rumah saya, halaman rumah, saya kasih aquaponik gitu. Ikannya pun ya saya panen, saya makan sendiri, saya goreng sendiri. Jadi, apa ya, sebenarnya kalau kita niat, itu pasti ada jalan gitu. Jadi kalau kita memang mau menggeluti sesuatu, fokus dengan baik, ya mental tahan banting tentunya, nah itu juga pasti akan survive dengan bertani itu. Jadi nanti dosennya boleh kalau mau studi tani di tempat saya bolehlah. Aquaponik Iya, ya? nanti saya kasih pencerahannya, pesen mesinnya di mana, itu ada itu alat-alatnya. Aquaponik. Iya. Saya baru tahu kalau namanya itu Apa? aquaponik, Pak. Aquaponik, Selama ini kan kita tahu kalau namanya kan hidroponik hidroponik, ya. ya, Nah, saya baru ingat di heeh, Surabaya ada heeh. salah satu desa, Desa Candirejo itu kalau Sidoarjo apa di Surabaya? Surabaya, Candirejo. Apa ya? Candirejo, emang ada Genteng desa? Candirejo di daerah Tunjungan. Kelurahan kali bukan desa. Kelurahan mungkin ya? Iya di Iya, Surabaya nggak ada desa, wilayah. semuanya lurah kalau di sini. Riset Ya, saya namanya desa, Candirejo. Oke, ya Candirejo. ya, oke terus? Candirejo itu menang, penghargaan desa dengan pengelolaan terbaik Oke, lingkungannya. mhm, Jadi nah,
saya pernah ngeriset juga untuk kesesuaian dengan SDG nomor 11 itu Sustainable City and Development. Nah, Candi Rejo ini salah satu model contoh gimana caranya kita bisa bikin desa, walaupun kota di Surabaya Desa di ya nggak kota. ada desa ya, kelurahan ternyata teman-teman. Tapi gimana sih desa yang berdikari, terus banyak sekali model-model di desa itu, salah satunya aquaponik. Ikannya lele, Pak. Ikannya lele, terus ikan dari kolam lele itu nanti disalurkan di filter ke selada air. Dan itu mereka dan itu ada beberapa ini ya pasti ya, kayak tumbuhan-tumbuhannya juga ada beberapa macam. Saya cuma ngambil selada air aja. Selada, karena saya waktu itu juga lihat yang selada sama pakcoy. Ya, pakcoy. Pakcoy itu mereka pernah ada apa namanya, penghargaan pakcoynya tuh besar, Pak, sebesar kepala manusia. Nah, itu lelenya kalau mereka panen, lelenya mereka jual, sama seladanya juga mereka jual, labelin organik juga, sama kayak yang idenya Bapak, dijualnya waktu ini Car Free Day, tunjungan hari Minggu. Dan itu kata mereka laku. Mereka jual kalau mereka bilangnya kalau secara harga hidroponik mereka jual di bawah harga hidroponik memang. Cuman mereka suka the feeling of producing something gitu loh. Terus jadi laku, terus laku. Jadi mereka mengerjakan itu sebenarnya nggak untuk yang apa ya namanya, profit oriented banget. Iya, profit oriented, cuman mereka suka. Dan itu modelnya mereka menyadari bahwa itu sangat membantu waktu COVID kemarin, Pak. Iya, karena kan itu makanan ya kan. Betul, dan kita nggak perlu berpanas-panas, nggak perlu nyangkul, nggak perlu nyemprot ini itu. Ya sudah, cuman pokoknya tiap hari dilihat, ini pastikan pompanya berjalan dengan baik, bersih, apa namanya? Bukan bersih, Mbak, mungkin lebih ke apa ya, berjalan dengan baik itu aja. Kalau bersih jangan, memang harus kotor untuk perputaran airnya. Gitu. Nah, jadi ini tadi adalah salah satu contoh gimana kalau misalkan seorang Gen Z atau milenial ingin berproduksi atau ingin berpenghasilan dari bidang sektor pertanian dan pangan. Itu contoh sudah. Kita nggak perlu panas-panasan, nggak perlu apa, tapi kalau itu niat kita kerjakan, pasti kan bagus hasilnya. Laku kan itu kan? Iya, laku. Iya, kalau saya ikannya nila, Mbak. Lebih mahal ya harusnya ya, harusnya lebih mahal. Lele. Iya, saya baru tahu Car Free Day bisa jualan. Saya mau itu jualan. Ya itu lagi-lagi peluang. Kan Car Free Day sekarang sangat viral dan trending juga kan. Semua orang habis dari Car Free Day terus tiba-tiba pulang-pulang bawa lele nih, bawa selada gitu. Terus mereka juga yang bagus sanitasi airnya mereka kelola sendiri, Pak. Jadi memfilter airnya, dan itu juga ada peran dari perguruan tinggi memang. Jadi misal perguruan tinggi di Surabaya yang apa namanya, di bidang teknik itu mereka bantu untuk cara filterisasi air dan lain-lain yang akhirnya nanti, nah air itu limbah dari limbah ini sebenarnya, limbah rumah tangga. Jadi difilter dan nanti akhirnya ke kolam dan mengaliri aquaponik gitu. Jadi sangat-sangat berpeluang ya kalau kita berbicara pertanian tuh pasti akan merembet ke sektor-sektor lain, ekonomi pasti. Dan teknologi juga gitu. Mungkin terakhir peran apa sih Pak yang bisa apa ya, dijalin dari pemerintah ke ruang pendidikan nih seperti kampus contohnya yang keilmuannya sudah mulai ini ya, aplikatif ya harusnya ya. Contohnya seperti apa program-program pendekatannya, awareness-nya? Memang di dalam pemerintah Provinsi Jawa Timur ini beberapa hal kita selalu menggandeng kampus. Salah satu mungkin biasanya itu FS, tapi kita yang saya sering dengar itu memang berkaitan dengan perekonomian, Mbak. Misalnya kayak BUMD mana yang masih profitable, BUMD mana yang kajiannya harus ditutup misalnya, nah kayak gitu-gitu, itu FS-FS seperti itu. Kadang-kadang juga membuat kajian tentang bagaimana caranya membuat integrated farming system yang optimal misalnya gitu. Cuman yang saya belum lihat itu adalah yang paling penting adalah pergeseran mindset itu. Betul. Itu yang mungkin nanti ke depan setelah podcast ini mungkin kita juga akan suarakan bahwa memang kita harus menghindari penurunan jumlah SDM yang bergerak di sektor pertanian dan pangan itu. Salah satunya adalah menggeser mindset adik-adik. Nah, itu mungkin yang harus dimasukkan dalam program-program yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Lewat mana? Ya tentunya menggandeng akademisi-akademisi yang ada di Jawa Timur, kampus-kampus perguruan tinggi semua, dan juga melalui
organisasi-organisasi mahasiswa yang ada. Mungkin itu sih yang harus kita gandeng ke depan. Itu hasil saya pikir kesimpulan dari podcast ini, saya walaupun bukan moderatornya ya, tapi saya simpulkan saya sebagai anggota DPRD, saya harus mendorong ada shifting of mindset Dan itu terjadi biasanya di perguruan tinggi ya, dari perguruan tinggi. akademik ya, di bidang di ruang akademik. Karena memang mindset itu kan sesuatu yang tidak 100% benar ya, dan tidak 100% salah. Jadi perlu adanya data. Ya kita kalau belajar bikin skripsi dan lain-lain pasti ada data-data sebelumnya. Kita di akademik kita sangat main sekali dengan data dan bisa dibantah gitu dengan data. Gitu. Oke, baik. Mungkin ada penutup dari Pak Yuda sendiri terkait podcast hari ini. Untuk anak-anak muda, teman-teman kita Visiptarians. Iya, untuk adik-adik Visiptarians, pesan saya, kita jangan hanya tergantung dari lapangan pekerjaan atau nyari kerja di sektor swasta, corporate gitu. Itu sudah, justru menurut saya itu adalah mindset yang ketinggalan. Itu mindset hari ini adalah kita melihat potensi dari sisi pertumbuhan dan jumlah penduduk kita yang besar sekali, Jawa Timur, kita diapit dengan Kalimantan dan Bali, di mana ada manusia, ada kebutuhan pangan di situ. Jadi, optimalisasikan mungkin lahan, pemikiran, dan modal yang ada untuk bisnis pangan. Ingat, pertanian dan pangan itu bukan hanya nyangkul di sawah. Itu pemikiran yang keliru. Pertanian dan pangan itu adalah bagaimana kita bisa menghantarkan suatu produk pangan itu sampai kepada siap dimakan oleh seorang manusia. Jadi, coba shifting lagi, googling lagi, buka YouTube-nya lagi, lihatlah potensi-potensi untuk usaha di bidang pangan. Banyak banget, terutama geserlah ke hilir. Permodalan nanti bisa dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan kami juga akan membantu mensosialisasikan hal-hal yang lain untuk penting diikuti oleh adik-adik Gen Z ke depan. Shifting the paradigm. Terima kasih banyak Pak Yuda untuk hari ini kita menggali milenial dan Gen Z terhadap tim pangan di Indonesia ya. Semoga podcast hari ini banyak shifting the paradigm of teman-teman. Terima kasih semuanya untuk yang sudah nonton dan ya semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di topik dan pembahasan yang lebih menarik lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.